Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya anak? Selamat pagi, Pak. Sehat, Sehat, baik, alhamdulillah. Pak. Belum sarapan nih, Pak. Belum sarapan? Jangan dibiasakan. Pagi-pagi itu sebelum berangkat kalian harus sarapan. Itu apalagi kalau hari Senin itu kan kalian ada kegiatan upacara. Nah, itu harus bisa diusahakan sarapan. Itu sebagai sumber energi. Tuh. Oke, salah satu Bapak minta untuk memimpin berdoa. Silahkan. Ketua kelas atau seksi olahraganya siapa? Silahkan. Saya Pak. Ya, Mas Rizal. Silahkan. Siap. Pimpin temanmu. Marilah teman-teman sebelum kita pelajaran pada hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Rizal Sama. atas bantuannya memimpin berdoa. Sehat-sehat semuanya, nggih? Sehat, Pak. Kalau ada yang merasa sakit, bilang ke Bapak, izin ke Bapak. Karena kita belajar mata pelajaran olahraga itu jangan dipaksakan. Ya, tuh ada yang pusing, ada yang sakit dan sebagainya, bilang nanti biar bisa istirahat di UKS. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelumnya kita absensi dulu ya, presensi dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Pak Rizal hadir, Mas Rizal, Hadir, Pak. Mas Ahmad. Hadir, Pak Galih. Hadir. Mas Tri hadir? Hadir, Pak. Tadi berangkat bareng Nah. sih, Pak. Oh, Neng Agita? Masuk, Pak. Masuk. Uh, Mas satu lagi siapa ya? Mas Aziz hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah, berarti nihil ya, masuk semua. Sebelum Bapak masuk ke kelas, tadi kalian belajar apa? Matematika, Pak. Bahasa Jawa, Pak. Wah, matematika. Yang mana ini matematika atau bahasa Jawa nih? Biologi, Pak. Oke ya. Matematika, ada yang bilang biologi, ada yang bilang bahasa Jawa. Apapun kalian ya sudah belajar apa, kalian harus mampu mencermati setiap pelajaran yang kalian sudah pelajari. Seperti itu. Sama ini nanti juga kita akan belajar materi bola besar. Ada yang tahu bola besar itu seperti apa? Bola besar. Basket, Pak. Bolanya besar, Pak. Basket, bolanya besar. Sepak bola. Sepak bola, bolanya besar. Mas Pak, izin ke Rizal. belakang sebentar, Pak. Izin ke belakang sebentar. Boleh, Pak? Neng Agita, izin kemana? Mau izin ke belakang sebentar, Pak. Oh, silahkan. 2 menit ya, silahkan. Lari itu, Pak. Ya, ada yang pernah belajar bola voli? Saya tunggu-tunggu kalian nggak ada yang menyebutkan bola voli. Oh iya. Pernah lihat, Pak. Pernah, Pak. Kelas 7, Pak. Nah, kelas 7 pernah belajar ya bola Pak. voli. Pernah. Mas Ahmad di kelas 7 yang dipelajari apa itu di bola voli? Ada servis, passing bawah, passing atas, Pak.
servis, passing bawah, passing atas. Wah, sudah mampu menyebutkan 3 gerak. Berarti sudah bisa melakukan, Mas Ahmad? Belum, Pak. Diajari, Pak. Tolong, Belum. Pak. Wah, berarti dulu kelas 7 nggak memperhatikan ya. Belum Oh bisa iya, Pak. melakukan. Iya, kelas 9 lupa, Pak. Wes, Kalau Pak, Mas corona, Rizal, Pak. di dalam bola voli itu yang pernah Mas Rizal pelajari itu apa aja? Kalau saya itu Pak, servis Pak, yang mukul pakai Servis, tangan satu Pak. memukul pakai tangan satu. Pukulannya dari mana itu? Dari bawah Pak, yang Oh, diayun dari aduk, bawah. aduk ke atas Oh, Pak. tangannya mengepal ya itu, kalau dari bawah. Iya Pak, mengepal. Kalau mengepal tangan dari bawah, kira-kira namanya itu apa itu, Mas Rizal? Servis bawah apa ya Pak? Oh, servis bawah. Oke. Ya, terima kasih. Ini tadi Bapak cuma sekedar mengulas sedikit yang kalian pelajari di kelas 7, kelas 8 tentang masalah permainan bola voli. Ada servis, ada passing, ada lagi smash, ya kan? Nah, yang berikutnya, nah, manfaat kalian belajar permainan bola voli itu kira-kira untuk apa ya? Bapak ingin tanya. Kenapa kok di sekolah-sekolah itu harus diajarkan itu permainan bola voli itu? Kira-kira apa ini manfaatnya ini? Melatih Biar kekompakan Pak. Bersama, Pak. Nah, mantap. Tepuk tangan Mas Rizal. Melatih kekompakan. Kekompakan bedanya dengan kerjasama apa Mas Rizal? Aduh, apa ya Pak? biar menang, Pak. Sama kerja. Jadi di dalam permainan bola voli itu kalau nggak kalau nggak kompak, kalau belum bisa melakukan kerjasama tim, kemungkinan besar timnya apa? Salah. Nah, itu ada yang lain. Eh, Kalian bermain bola voli itu melatih apa lagi? Dikaitkan dengan tubuh kalian. Sehat, Pak, buat sehat. Nah, sehat. Itu misalkan sore-sore kalian bermain di lapang di dekat rumah atau di desa, kalian itu bisa sebagai aktivitas latihan menuju kebugaran jasmani yang bagus. Ya, Bapak Peteng ini, Pak. izin ini ya anak-anak menampilkan PowerPoint ya. Nanti kalian harus perhatikan. Bentar. Sebentar anak-anak, sebentar. Bentar. Kelihatan enggak ini anak-anak udah muncul enggak ini? Belum, Pak. Gelap, Pak. Benar, Pak. Tenang, Pak. Belum muncul. Bentar, bentar. Gelap. Saya ulangi lagi. Wah, bentar, not responding ini laptop Bapak gak bermasalah ini anak-anak sebentar ya, sabar. Kok penasaran sih, Pak? Mau putar video apa sih, Pak? Sebentar, nah ini nanti kalian pokoknya mah suka nih nanti. Sebentar ya. Sudah terlihat belum anak-anak? Sudah, Pak.
Nah, Itu tangannya sudah siapa, terlihat? Pak? Sudah, Pak. Itu bola apa itu Sudah. anak-anak? Mikasa. Bola apa itu anak? Mikasa. Mikasa Mari. itu apa itu? Mikasa singkatan apa sih, Pak? Ah, Mikasa itu salah satu merek Oh. dagang. Ya. Nah, kalau warna biru kuning itu di dalam bola identik dengan bola voli ya. Nah, nanti kalian belajar variasi dan kombinasi servis, passing, smash di dalam bola voli. Tuh. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi keterampilan apa sih yang harus kalian tuju untuk pertemuan hari ini itu? Nah, ini nanti kita baca ya 3.1. Nah, memahami variasi kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Kemudian untuk keterampilannya 4.1 mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. 3.1 IPK-nya menjelaskan gerak spesifik servis dalam permainan bola voli, menjabarkan gerak spesifik passing dalam permainan bola voli, menguraikan gerak spesifik smash dalam permainan bola voli, menentukan kombinasi latihan pola 1, servis, passing atas dan passing bawah, menganalisis kombinasi latihan pola 2, servis, passing atas, passing bawah, dan smash. Nah, untuk keterampilan yang pertama, kalian harus bisa mendemonstrasikan kombinasi latihan 1, servis, passing atas, dan passing bawah secara kelompok. Yang kedua, mempraktikkan kombinasi latihan pola 2, servis, passing atas, passing bawah, dan smash secara kelompok. Tuh, jadi kan dulu kalian di kelas 7, kelas 8, kalian sudah belajar nih, ya kan? Servis, tadi Mas Riza pakai servis bawah, tadi Mas Ahmad tadi sudah bisa menyebutkan 3 gerak spesifik. Nah, di kelas 9, kalian harus bisa mengkombinasikan, menggabungkan gerakan-gerakan itu. Tujuan pembelajaran hari ini, ya kan? Melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode tugas latihan tentang kombinasi gerak spesifik permainan bola voli, servis, passing atas, passing bawah, dan smash, maka peserta didik kalian mampu menjelaskan yang pertama, mengidentifikasi, memahami, dan kemudian menyajikan ke dalam unjuk kerja rangkaian gerak dasar teknik gerak permainan bola voli dengan benar. Sehingga kalian dapat membangun kesadaran akan kebersamaan Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, sportif, peduli, dan tanggung jawab. Nah, ini tujuan pembelajaran ini nanti untuk evaluasinya Bapak ada 3. Ya, apa penilaian? Penilaian sikap. Nah, itu ada jujur, disiplin, sportif, peduli, tanggung jawab. Jadi nanti selama kalian mengikuti pelajaran, fokus Bapak itu menilai 5 aspek ini, jujur, disiplin, sportif, peduli, tanggung jawab. Nanti kalian kalau kalian melihat temenmu kok tidak disiplin, kok tidak sportif, nanti laporkan ke Bapak ya. Nah, nanti biar Bapak bisa menulis di lembar pengamatan Bapak. Jadi kalian membantu Bapak untuk menilai, oh ada anak yang kok tidak sportif. Nah, oh ada anak yang peduli. Nah, nanti bisa laporkan ke Bapak. Kemudian untuk tes keterampilannya nanti kalian melakukan pola 2, kemudian Bapak nilai.
kalian nanti mengerjakan 5 soal atau 4 soal pilihan ganda. Nah, nanti kalian mengerjakan. Selanjutnya, langkah pembelajarannya yang pertama, ya kan? Fase 1 orientasi masalah. Orientasi masalah nanti kalian di sini yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, menyimak, mengamati video nanti Bapak putar. Di akhir-akhir ini nanti Bapak putarkan video. Nah, kemudian kalian mampu menganalisis atau mengemukakan kesalahan-kesalahan apa yang biasanya terjadi di dalam permainan bola voli itu. Menurut video atau menurut pengalaman yang kalian alami mulai dari di kelas 7, 8 atau permainan di rumah. Nah, nanti kalian ungkapkan di sini di fase 1 ya. Tuh. Masuk ke fase 2, nah, mengorganisasikan peserta didik. Setelah kalian mengamati, nanti Bapak bagi kalian dalam kelompok. Nah, satu kelompoknya itu bisa 4 sampai 6 orang. Kalau ini nanti sudah 6 orang, jadi satu kelompok aja enggak apa-apa. Nah, setelah dibagi kelompok, nah nanti Bapak membagikan itu tugas. Jadi lembar untuk kalian melakukan aktivitas. Nah, panduannya nanti di situ. Jadi ketika kalian sudah menerima lembar itu, LKPD, LKS-nya, nah kalian nanti harapan Bapak tanpa menunggu perintah dari Bapak, kalian sudah bisa melakukan dengan mandiri. Kalian kelas 9 harusnya kan sudah bisa, bukan kelas 7, bukan kelas 8 lagi ya. Nah, karena di lembar itu sudah jelas beserta gambar, kemudian aktivitas yang harus dilakukan. Berikutnya, fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, nanti di dalam kelompok kalian bisa bertanya, bisa mempermasalahkan apa yang ada, berdiskusi, kemudian mencoba. Nah, mencoba itu maksudnya mencoba melakukan perintah yang ada di LKPD. Kalian eksplorasi, oh sebenarnya ini. Nah, kalian nanti bisa menentukan suatu permasalahan yang kalian sebutkan di awal tadi. Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, kalian setelah mempunyai data ini tadi dari fase ketiga, nah kalian diskusikan kembali. Nah, ini kira-kira itu gerakan yang paling mantap itu melakukan gerakan misalkan passing itu seperti apa. Nah, kalian kembangkan di sini di fase 4 ini. Kemudian yang terakhir, presentasi, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak, belum. Nonton video, Belum? Pak. Belum. Sebentar, video nanti di akhir. Langkah-langkah pembelajaran ini kalian paham ya? Jadi nanti tidak ada lagi pertanyaan, Pak, saya ini harus melakukan apa? Pak, saya harus gimana? Seperti itu ya. Oke? Nah, kita masuk ke materi dulu. Kalian cermati dulu materi pada bola voli. Nah, materi bola voli itu ada servis, passing, dan smash. Servis ada servis atas, servis bawah, passing ada passing atas, ada passing bawah, kemudian smash. Berikutnya, servis. Wah, gambarnya bagus nggak teman-teman? Anak-anak. Bagus, Pak. Nanti kalau kalian itu bisa melatih atau mengembangkan kemampuan bermain bola voli, kalian bisa seperti ini. Neng Agita harus punya motivasi. Contohnya ini pemain nasional ini. Ya, Pak. Oke, yang pertama servis atas.
Nah, cara melakukan servis atas. Nah, tubuh dalam posisi tegap, pandangan ke arah datangnya bola, kaki kiri dilangkahkan ke depan, bola dilemparkan ke atas dan dipukul dengan menggunakan telapak tangan. Servis atas itu telapak tangan. Nah, tadi yang dilakukan Mas Rizal, servis bawah dengan apa Mas Rizal? Tangannya gimana Mas Rizal tadi? Menggenggam, Pak. Wah, menggenggam. Nah, di situ sudah sudah terlihat ya bedanya ya. Nah, oke. Servis bawah. Nah, cara melakukan servis bawah. Berdiri dengan salah satu kaki di belakang. Nah, kalian lihat gambar tuh yang anak laki-laki di bawah itu. Bola dipegang oleh salah satu tangan sesuai dengan posisi kaki, kepalkan. Nah, di sini kan kepalkan ini. Seperti yang diutarakan Mas Rizal tadi. Yang berada di belakang dan luruskan, lambungkan bola pada saat bersamaan, ayunkan tangan ke belakang, kemudian pukul bagian bawah bola. Perkenaan bola tepat pada tangan dan telapak tangan menghadap ke arah bola. Nah, itu servis. Kemudian passing. Nah, sama itu. Yang baju merah, gerakan apa itu anak-anak? Passing atas, Mas. Pak, passing atas. Passing atas. Tahu passing atas dari mana, Nengita? Soalnya menggunakan dua tangan yang terbuka, Pak. Oh, menggunakan dua tangan yang terbuka. Ya, Dulu dan di kelas didorong ke 8 atas. gurunya siapa? Ah, sudah bagus, berarti memperhatikan di Dulu kelas 8 Pak ini Aziz, bagus. Pak, kelas 7. Oh, kelas 7 bagus, berarti sudah Ya. mampu memahami ini Bu Neng Agita ini. Kalau yang baju kuning, Mas Ahmad melakukan apa itu? Mbak-mbaknya itu. Halo Mas Ahmad. Mas Ahmad izin ke belakang, Pak. Oh, izin ke belakang. Mas Tri, baju kuning ini melakukan apa ini Mas Tri? Itu passing bawah ya, Pak? Passing bawah. Kenapa kok bisa dikatakan passing bawah? Itu dari lengannya, Pak. Lengannya yang disatukan. Oh, lengan. Kemudian lengannya diluruskan ya, ini sejajar ya. Gimana, Pak? Nah, betul, bagus. Mas Tri, Neng Agita, mantap. Penjelasannya sebagai berikut. Passing atas. Nah, cara melakukan passing atas, berdiri dengan sikap tubuh siap, kedua kaki dibuka selebar bahu, tekuk sedikit kedua lutut. Ketika bola datang, secepatnya tempatkan badan di bawah bola. Ketika bola sudah sampai di atas wajah, tekuk bagian siku, posisi tangan sedikit berada di atas dahi, jari-jari kedua tangan dibuka. Saat perkiraan, dorong bola hingga melambung. Nah, passing bawah. Cara melakukan passing bawah, berdiri dengan kedua kaki dibuat selebar bahu dan lutut ditekuk. Nah, lututnya ditekuk, sama-sama ini juga lutut ditekuk. Rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan hingga ibu jari-jari sejajar. Perbedaan passing atas dan passing bawah itu terletak di tangannya. Lakukan gerakan mayung kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu. Nah, itu ketika bola datang, nah impact bolanya itu seperti itu. Saat bola tersentuh dua lengan, kedua lutut diluruskan. Jadi persiapan itu menekuk, bola datang, kemudian tangan diayun, lutut diluruskan. Perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan. Pergelangan agak naik di atasnya dikit. Nah, itu bagus untuk mengontrol bola arahnya kemana itu enak. Berikutnya, Mas Rizal, gambar apa itu Mas Rizal? Cemes, Halo, Pak. Mas Rizal. Cemes. Cemes. Mantap. Bagus. Itu adalah karikatur gambar semes. Sengaja Bapak tidak munculkan orang sebenarnya supaya kalian bisa menganalisis gerakannya gitu. Oh, kakinya seperti ini, tangannya seperti ini, pandangannya seperti ini. Nah, smash. Smash merupakan salah satu keterampilan dalam permainan bola voli dengan tujuan untuk menyerang lawan dengan pukulan bola keras, menukik, dan cepat agar dapat meraih skor.
Yang pertama, berdiri dengan sikap melangkah menghadap net. Nah, itu langkah yang pertama, gerakan pertama itu untuk melakukan smash. Berdiri dengan sikap melangkah menghadap net. Netnya harus berada di depan kita ya, anak-anak. Yang nomor dua, berat badan berada di kaki depan. Nah, kaki depan berarti kan ini melangkah ini ya. Diawali dengan beberapa langkah kaki dan melebar pada langkah terakhir. Yang ketiga, kedua kaki menolak ke atas dengan menyesuaikan tinggi bola. Ikuti dengan ayunan lengan ke depan atas untuk melakukan pukulan. 4. Untuk mendapatkan hasil smash yang menukik harus dilakukan bola menggunakan dipukul bola bagian atas. Yang kelima, setelah melakukan pukulan, mendoronglah dengan kedua ujung telapak kaki, diikuti dengan lutut yang dilenturkan. Kita lihat ini cuplikan tes. Nah, tes. Nah, itu gerakan smash tuh, tapi itu tangannya kidal anak-anak. Kalau kalian bisa kidal silahkan. Kalau kalian menggunakan tangan kanan itu silahkan sesuai karakter tangan kalian masing-masing. Ini ya, tadi udah servis, passing, ini smash. Berikutnya, latihan kombinasi. Nah, ini yang kelas 9 dituntut kalian harus bisa itu di sini. Mulai dari gerak dasar tadi, nah, kalian kombinasikan servis dan passing. Nah, ini gambarnya. Pemain nomor 1 ini, ya, nah, servis ke arah pemain nomor 2. Nah, kembalikan ke tengah ke toser. Nah, dengan passing bawah. Toser berikan kepada pemain nomor 3 menggunakan passing atas atau passing bawah. Silahkan. Kemudian diakhiri dengan pemain nomor 3 mengembalikan bola ke lawan. Tuh, nanti yang kalian harus lakukan itu ini di dalam LKPD. Nah, jadi kelas 9 itu bukan masalah teknik dasarnya ya. Kalian harus bisa menggabungkan ini gerakan-gerakan ini. Jadi nanti membentuk suatu permainan atau pola. Nah, ini penjelasannya dari gambar ini tadi sudah Bapak jelaskan. Itu tadi. Pola yang kedua. Nih, thread. Nah, sudah ada smash. Ini harusnya smash ini. Servis, passing, dan smash. Nah, ini servis kedua, ketiga, ya. Berikutnya pemain nomor 3 ini smash. Nah, nanti nggak usah diblok ini gambarnya ini harusnya dihapus ini yang pakai baju hijau ini. Nanti harus dihapus. Nah, berikutnya, nah yuk kita lihat penjelasan melalui video berikut. Siapa anak-anak melihat video? Halo. Siapa? Siapa? Oke. Kalian cermati ya. Nah, video paling ini cuma bentar ini. Yuk, cepret. Muncul nggak suaranya anak-anak? Belum, Pak. Hah? Suaranya belum keluar, Pak, di saya. Itu Pak Guru ya? Keluar. Keluar enggak ini suaranya? Kalau di saya belum, Pak. Yang lain mungkin sudah belum yang lain? Belum, Pak. Oh, belum. Tempat saya juga enggak dengar. Oh, gini. Bentar. Bentar, kalau gitu saya lewat. Nih, bentar. YouTube, lewat YouTube ya. Itu tadi di PPT kalau nggak muncul. YouTube. Sebentar. Video. Jendela tab. Bagikan.
Buffering anak-anak, sinyal Bapak ini bermasalah. Bentar. Salam. Sinyal saudara-saudara. Sudah keluar suaranya belum ya? Raga. Jaya. Keluar Pak, keluar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, silakan pagi dicermati anak-anak. ya. Nanti Hari ini, kalian pada kesempatan ini, pemanasannya kalian harus lakukan pemanasan. Pak ingin menyampaikan Kemudian ada gerakan materi pola 1, pola 2. variasi dan kombinasi dalam permainan Jadi sinyalir. bola voli. Latihan hari ini yaitu kombinasi. Putus-putus Pak, suaranya Pak. Ya bentar ya, ini kalau lewat YouTube ini jaringan Bapak enggak kuat ini. Oh. Saya lewatin aja, lewat bentar ya, anak-anak. Kita Saya untuk materi bola. bisa terlihat enggak anak-anak? Terlihat Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan. Suaranya keluar enggak? Belum. Belum, Pak. Ya. Silakan diamati. Kalau ada filenya langsung dibuka di file aja Pak Gali. Dalam kelompok. Ini juga nggak ada suaranya. Telepon Pak, Kalau ada file, enggak ada dibuka suaranya. dari file. Ini lewat file Pak tadi. Oh, kok tetap nggak ada suaranya ya? Cek. Dengar Pak Gali, suara saya masuk nggak? Masuk Pak. Ya. Enggak ada suaranya ya Pak ini Pak. Nggak ada. Nggak tahu di tempat lain gimana? Sama Pak, nggak ada suaranya Pak. Sama, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Bantuan wajah peringkat gunakan mati gunakan telepon. Coba jaringan close screen Pak. Coba lagi. Udah close screen, close kamera ya. Ya salah. Satu. Bola yang nomor 2, servis, passing atas, passing bawah, Keluar dan suaranya diakhiri betul ya? dengan smash. Untuk penjelasannya, mari kita lihat video latihan berikut ini. Selamat menyaksikan. Nanti kalian melakukan pemanasannya berpasangan nggih, passing bawah, passing atas itu sebagai syarat kalian nanti bisa melakukan pola. Pola 1 servis, passing lagi, passing. Kita lakukan seperti itu supaya 5 kali. Nanti
kemudian rotasi. Passing. 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 Servis. Passing. 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 Perputaran bolanya harus 3 kali. Dia harus sudah ada smash nih. Smash. Smash. Nah, ini tadi kalian boleh bermain. Nah, kalau ini jumlahnya anggotanya 6 orang, 3 lawan 3 Ya, silakan bermain. demikianlah penjelasan Jumlahnya untuk lebih, materi bisa 6 lawan pola 6. 1 dan pola 2. Untuk tugas latihan, kalian di rumah kembangkan sendiri-sendiri kemampuan kalian memainkan passing, memainkan servis, kemampuan Anda untuk smash. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, nah, ada pertanyaan? Paham? Sudah apa yang harus kalian lakukan nanti? Pola 1 tadi melakukan apa ya Pak ya? Pola 1 tadi servis dulu. Nah, Servisnya, Pak. kemudian passing 3 kali, pemain nomor 2 passing ke nomor 3 ke nomor 4, passingkan 3 kali per rotasi bola. Itu. Kemudian kalau yang pola yang nomor 2, nah itu nanti sudah pakai servis, sudah pakai smash. Servis dulu, kemudian passing ke toser naik, berikan bola ke smasher. Nah, sebisa mungkin pukul bolanya menggunakan tangan sambil melompat. Nah, itu namanya smash. Nah, kalau nanti sudah kalian lakukan sebanyak masing-masing 5 kali, kalau kalian pengen bermain, silahkan. Misalkan ini 6 orang, 3 lawan 3, enggak apa-apa. Atau kalau kelompoknya lebih, nanti 6 orang melawan 6 orang, itu silahkan. Sebelum kita ke pola 1, 2, dan seterusnya, kita mari keluar kelas. Ya Pak. Pemanasan dulu, nanti setelah pemanasan, nanti Bapak bagi kelompoknya dan Bapak bagi LKPD-nya. Yo, mari. Yo, silakan. Nanti salah satu pemimpin pemanasan, ya. Mas Ahmad atau Mas Rizal atau Mas Tri atau Mas Aziz, silakan. Ya. Disiapkan dulu. Yo, baris. Ya Pak. Salah satu silahkan. Mas Rizal, monggo. Disiapkan teman-temannya. Siap. Seluruhnya. Siap, gerak. Ayo, Mas Ahmad sikap siap. Gimana? Nah, Kencang depan, gerak. Mas Rizal, teman-temannya rentangkan kedua tangan Mas Rizal supaya nanti pemanasan tidak Oke. bertabrakan. Tangan, kedua tangan ke samping kiri, gerak. Yo, rentangkan, sudah. Bisa dimulai pemanasan Mas Rizal. Yo, dihitung 2 kali 8 ya. Mulai dari gerakan kepala dulu, yuk. Tekuk kepala ke bawah.
Hitung, yuk bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berikutnya gerakan apa Mas Rizal? Gerakan tangan, Pak. Gerakan kepala dulu, tadi ke bawah, sekarang ke atas Mas Rizal. Oh iya, Yuk. Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan tangan yuk, tangan kedua tangan ditekuk ke depan dada. Yuk. Nah, dihitung dan selanjutnya. Oke, udah ya pemanasan. Ya, Pak. Ya, sekarang kita pemanasan menuju mengarah ke materi. Pemanasan, kalian nanti lakukan passing berpasangan menggunakan bola. Bapak beri waktu 5 menit, silahkan. Nih bolanya. Ah. Dan anak bisa melakukan passing ya. Udah, Pak. Nah, langkah berikutnya LKPD salah satu maju ke depan. Yuk, ketua kelompoknya atau siapa? Ini ambil LKPD-nya ada 2 lembar ini. LKPD 1, pola 1, LKPD 2, pola 2. LKPD yang pertama servis passing, LKPD yang kedua servis passing smash. Silahkan ini ketua kelompoknya silahkan nih diambil. Yuk. Kalian cermati ya, itu LKPD, tugas geraknya sudah ada, kalian nanti lakukan perintah-perintah gerak yang ada di LKPD. Kemudian kalian tulis hasil-hasilnya ada lembar LKPD. Misalkan Bu Agita, Neng Agita melakukan 5 kali kok hanya mampu melakukan 3 gerakan betul, tulis 3. Kok 2 salah, kesalahannya apa? Silakan ditulis. Misalkan kok passingnya tidak terarah, nah itu kira-kira kenapa itu passingnya? Nah, kalian harus bisa menyimpulkan ke arah sana. Tuh ya, Bapak kasih waktu 10 menit untuk melakukan pola 1, pola 2 di lembar LKPD. Silahkan dieksplorasi. Silahkan. Sudah, Pak. Sudah? Udah, Pak. Nah, kalian pengen bermain enggak? Pengen, Pak. Pengen bermain poli? Iya, Pak. Ya, silakan dibagi 2 kelompok. Nah, nanti misalkan ini 6 orang, 3 lawan 3. Itu ya. 3 sebagai tim pertama, 3 tim kedua. Nanti kalian bermain, terapkan pola-pola yang sudah kalian eksplorasi tadi ke dalam permainan. Nah, kalau bisa gunakan cemes. Kalau belum bisa bolanya enggak enak, nah passing. Yang penting bola selamat. Dan perlu digarisbawahi, permainan itu karena ini tahapnya belajar, permainan dikatakan bagus, baik, benar, itu kalau mampu mempertahankan rally yang banyak. Gitu misalkan cemes, ya cemesnya harus bisa terarah. Gitu. Kalau di dalam pertandingan itu cemas mematikan, tapi kalau dalam tahap belajar, cemas harus bisa diterima dengan mudah seperti itu. Silakan bermain, Bapak kasih waktu 5 menit. Dung, dung. Udah capek belum? Sudah, Pak. Sudah capek. Nah, yuk kumpul dulu sini. Tangannya sampai merah-merah ini, Pak. Wah, Mas Rizal ini jarang pegang bola poli, berarti ini ya merah-merah ini ya. Iya, Pak. Wah, Waktu pas ininya, Pak, ini, Pak. enggak apa-apa itu nanti kalau sudah terbiasa itu nanti bisa. Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting enggak sampai lecet, enggak sampai berdarah itu enggak apa-apa Mas Rizal. Katanya pengen jadi pemain top, jadi pemain atlet bola voli Mas Rizal.
seperti Siapa? Ripan Nurmulki itu wah Agita wes itu, Pak. amator. Pengen jadi atlet poli. Bayarannya berapa itu, Nah, Pak? gimana? Agita pengen jadi atlet poli katanya. Nah, Neng Agita besok harus giat berlatih itu. Ya, daftar kembangkan Agita, Pak. skill-skillmu dalam permainan bola voli. Siap jadi Nah. bloker itu, Pak. Kumpul ya. Blok Oke, WA. silakan kalian diskusikan. Diskusikan hasil yang sudah kalian peroleh di eksplorasi tadi, tuangkan di dalam lembar LKPD. Tuliskan di sana. Itu kan ada kolom 2, yang atas kesalahan gerakan siapa. Kolom yang bawah, nah sekalian kalian isi itu. Gerakan yang paling benar itu gerakan siapa. Nah, kemudian alasannya apa? Tuh. Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah, Pak. Nah, sudah, ini Pak. nih. Jadi kesimpulan yang kalian harus dapat. Nah, sebagai bahan presentasi nanti ini kalian harus ungkapkan di sini nih. Siapa yang melakukan gerakan yang paling benar, kemudian alasannya apa? Kok itu misalkan Neng Agita melakukan gerakan passing bagus. Nah, itu alasan gerakannya apa dimunculkan di sini ya. Tuh. Kalau sudah silahkan kalian kumpulkan. Nanti Bapak lihat dulu. Kumpulkan ke depan. Nah, nanti Bapak pilih siapa yang maju. Silahkan kumpulkan ke depan. Ini, Pak, sudah, Pak. Ya. Oke, Bapak lihat dulu. Sekarang kelompok dari Bu Agita, kelompok Neng Agita, silakan maju untuk melakukan presentasi. Silakan. Mulai dari kelompok presentasi pola 1, pola 2 itu. Ya. Yang lain Bapak harap bisa menanggapi dan sebagainya sebagai umpan balik dari kita. Oke. Sudah presentasinya Neng Agita? Iya, udah ya, bagus. Nah, jadi Bapak harap ini nanti bisa berlanjut. Setelah Neng Agita presentasi, kelompok yang lain bisa melakukan ke depan. Presentasi dengan gerakan, kemudian dijelaskan dengan kalimat. Nanti Bapak menilai dari sana gerakan-gerakan yang kalian peragakan, yang kalian sajikan dalam presentasi. Gitu. Oke, kita sebelum kita akhiri, yuk kita simpulkan dulu ya, sambil kalian duduk, luruskan kaki-kaki kalian sambil dipijat masing-masing sendiri. Ya. Kalian hari ini tadi sudah belajar apa? Kombinasi gerak. Kombinasi ya. Pola 1 tadi tentang apa? Pola 1. Pola 1. Servis. Servis dan passing ya. Dan pola 2 servis, passing dan smash. Tuh ya, gerakan servis yang baik seperti apa Mas Riza? Bola ditaruh di depan. Salah satu kaki ada di depan. Ya, melangkah. Ya, melangkah. Ya, tangan mengepal untuk servis bawah, tangan membuka telapak tangan untuk servis atas ya. Nah, Ya, bagus Mas Riza, tepuk tangan untuk Mas Riza. Oke.
dan seterusnya gerakan passing atas, passing bawah, kemudian smash. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak, karena di awal tadi kan sudah dijelaskan ya, tujuan pembelajaran yang harus dicapai kalian itu kan salah satunya itu memahami. Nah, kalian di sini harus mampu mengerjakan. Nah, tidak banyak-banyak, soalnya 5 saya bagikan. Nih, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain. Kalau enggak, ini saya bagikan di sini ya. Nah, silakan itu sebagai evaluasi dari kegiatan hari ini. Apakah kalian sudah mampu memahami atau belum? Nah, waktu. itu. Time. Waktunya Pak Galih, bablasan. Oke, Pak, siap. Ini sudah selesai kok. Udah pengetahuan pengambilan nilai, Pak. Oke, tadi yang memimpin berdoa tadi Mas Rizal ya. Sekarang yuk ditutup oleh Mas Rizal, silahkan. Siap. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat buat kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dengan materi permainan bola basket. Terima kasih. Ini mohon izin Pak Pri, ini ditanggapi teman-teman dulu atau langsung ke Pak Pri nggih? Teman dulu, Pak. Oke. Ya, saya coba menanggapi Pak Galih. Ya. Tadi di awal ada penyampaian langkah-langkah pembelajaran itu bagus sebenarnya nggih Pak. Cuma ternyata memakan waktu yang lama juga tadi nggih Pak. Itu kan. Iya itu Pak, untuk waktu yang ini kurang. Kemudian untuk waktu pemanasan tadi Pak, itu kan ada pemanasan tadi dan dinamis. Biasanya yang pakai hitungan 2x8 itu yang dinamis namanya Pak. Itu tadi yang pertama yang statis begini hitungannya 2x8, biasanya 1x8. Mungkin itu saja sih ya, Pak. Ya, iya Pak, siap. Matur nuwun, nanti sebagai bahan refleksi saya. Baik, Pak Galih. Saya Iya, kameranya kameranya kualik ternyata. Ya, taruh di situ, Mbak. Sorry ada gangguan. Salam itu, Pak. Hah? Salam. Ya, penampakan itu. Iklan. Ya. Oke ya, di sini hujan, jadi butuh kehangatan. Baik, Pak Galih. Yang Iya, Pak. Pak Galih memang berusaha untuk menyampaikan segala sesuatu secara detail. Tetapi begitu saya amati, itu kesannya malah menumpuk banyak informasi ke kepala peserta didik atau ke kepala siswa. Mulai dari KD, IPK, tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran pun disampaikan. Ya, itu bagus. Cuma kita harus punya strategi. Mana yang harus dikuasai siswa, mana yang hanya informasi lalu itu mana. Ya, kalau tadi detail semua sehingga siswa itu tak pahami apa gitu. Ya, terutama di penyampaian IPK, KD dan IPK tadi. Itu sebenarnya mahasiswa itu tidak perlu tahu ya. Sekedar disampaikan ataupun nggak sampaikan apa-apa, yang penting itu tujuan. Tujuan pun terus jangan letterlek seperti di yang tertulis di RPP atau di perangkat. Ya. Saudara mempelajari ini tujuannya adalah supaya paham bagaimana mengkombinasikan antara passing bawah, kemudian passing atas dan smash misalnya.
Ya, misalnya begitu. Atau saudara nanti akan melakukan aktivitas yang namanya pola 1. Ingat, pola 1. Jadi ada sesuatu yang diulang, ada sesuatu yang ditegaskan, dan itu tidak harus dengan suara yang selalu keras, lantang gitu. Ya. Saya tahu itu usaha Pak Galih supaya saya kalau ngajar itu perfect gitu. Tapi ternyata sesuatu yang harus dipahami itu tidak harus disampaikan secara tegas, jelas, kuat. Kadang lembut, ingat ya, ingat. Pola 1, misalnya begitu. Paham ya Pak Galih ya? Jadi dari sekian materi, ya, dari sekian materi itu dipilih mana yang akan ditegaskan, mana yang harus diulang, mana yang harus dipahami secara cermat oleh peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya lihat videonya itu nggak connect. Tolong jenengan latihan, ini penting ini. Ya, saya tidak tahu ya, nanti diskusi sama temen, memunculkan video di Jimit itu seperti apa. Apakah resolusinya ketinggian, saya tidak tahu. Ataukah koneksi internetnya lemah. Ya, saya juga nggak paham tentang IT, sehingga coba nanti diskusi ya sama Pak Aziz atau sama siapa yang paham tentang IT. Karena ini penting. Saudara nanti suruh menampilkan, coba videonya mana Mas? Wah maaf Pak, videonya belekak-belekuk Bang. Ya, jadi tidak ada artinya saudara ngajar detail, tapi begitu suruh. Yang disuruh membuktikan itu biasanya yang dicermati secara detail. Paham ya? Jadi penilai ketika menyuruh saudara untuk menampilkan sesuatu, itu adalah yang diamati secara detail. Tapi kalau santai, diam saja, itu paling ra dirungokno kayak Pak Pri niku mungkin minum atau apa gitu. Tapi begitu saudara coba tampilkan cara memberi aba-aba dalam pemanasan, ya, maka saudara harus menampilkan itu dengan benar. Ya tadi usahanya sudah bagus, jadi statis, dinamis, statis itu 8 hitungan monggo, atau 2 kali 8 hitungan juga monggo, ya tergantung waktu mestinya. Itu. Kemudian ketika saya mengikuti pembelajaran panjenengan, tidak tahu teman-teman yang dirasakan seperti apa, itu clue ya, clue itu kunci dari pembelajaran jenengan itu tidak saya tangkap. Ya, clue, kunci atau apa ya, inti dari pembelajarannya itu belum saya tangkap. Entah saya karena mendua kanan kiri, atau nanti tanya teman-teman. Ya, atau teman-teman bisa menjadikan komen yang mau disampaikan Pak Galih itu apa, kemudian harus dikerjakan seperti apa, dan nanti saya dinilai seperti apa. Itu ketemu enggak? Muncul enggak? Coba dikomentari. Pak Tri atau Pak Ahmad atau Pak Aziz, silakan. Jadi kalau saya amati itu seperti rangkaian kata-kata yang apa ya, yang menyesakkan, yang membenahi, memenuhi otak anak-anak itu. Jadi nggak ada enjoy-nya, tidak ada relax. Ngajar itu kadang juga harus relax, dan relax itu tidak harus seenaknya itu enggak. Tapi buat peserta didik itu menjadi nyaman. Ya, oke, monggo yang mau komentar. Silakan yang mau komentar, Mbak Agita atau Pak Anji, silakan. Mungkin karena waktunya kan terbatas, dan tadi itu juga Niku Pak, mungkin materinya disampaikan satu persatu, jadi kesannya terlalu banyak dan agak menjenuhkan gitu. Mungkin guys panggil ini dari saya, enggak tahu teman-teman yang lain gitu. Ya enggak apa-apa, itu untuk koreksi Pak Galih, biar ada koreksi. Yang lain? Oke, kalau tidak ada, dan satu hal, barangkali Pak Galih tadi panik karena video yang tidak muncul, sementara materinya masih banyak, waktunya mungkin sudah mulai
Kalau bawa jam ya mulai mendesak selesai begitu, sehingga materi ini harus tersampaikan. Ada doa terakhir, itu teman-teman tadi beberapa juga melupakan doa terakhir. Ya, oke gitu Pak Galih ya. Tapi tidak apa-apa, semangat panjenengan luar biasa, saya juga senang. Ya cuma itu ada sedikit koreksi untuk apa ya istilahnya ya, untuk koreksi supaya ke depan nanti bisa lebih baik atau bisa merubah sesuatu yang mungkin pinginnya semangat tapi terlalu semangat